Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali jumpa bersama saya Trisha Miliani, tentu dalam program Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai Injil Lukas ayat 12 sampai dengan 19. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita baru saja memiliki presiden dan wakil presiden terpilih hasil dari pemilu yang baru saja kita lalui. Yaitu siapa? Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Pasangan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran telah berhasil membentuk atau menyusun kabinetnya. Namanya Kabinet Merah Putih, di mana seluruh anggota kabinet wajib dan siap membantu tugas Bapak Presiden dalam menjalankan misinya untuk kemajuan Indonesia tercinta. Selamat bekerja Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tentu Bapak Presiden dan wakilnya tidak asal pilih. Pasti ada kriteria-kriteria yang telah dibuatnya untuk memilih siapa yang pas, siapa yang cocok masuk dalam kabinetnya. Maka saya percaya Bapak Presiden kita dan Bapak Wakil Presiden kita telah berdoa terlebih dahulu mohon hikmat Tuhan agar dapat memilih orang yang tepat, yang cocok, yang mau bekerja serta berkarya bersama Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berdoa terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan? Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus Sang Putra Allah Bapa saja berdoa. Berdoa dalam keheningan, mohon hikmat dan rahmat Allah agar tepat memilih siapa yang pas, siapa yang cocok untuk menjadi muridnya, yang dapat meneruskan misi Tuhan Yesus selanjutnya di dunia ini, yaitu menyelamatkan umat manusia. Ini adalah satu contoh yang luar biasa dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa pentingnya kita berdoa untuk memohon hikmat Allah sebelum kita mengambil keputusan untuk memilih sesuatu. Nah, ini Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita. Maka Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita sungguh mau mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita berdoa sebelum kita mengambil keputusan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jujur nih ya, dalam pengalaman kita hidup sehari-hari, seringkali kita membuat keputusan yang tanpa berdoa terlebih dahulu. Apalagi kalau kita dalam keadaan emosi. Kadang kita memilihnya hanya berdasarkan hati kita suka atau tidak, hati kita cocok atau tidak. Bahkan ada yang mempertimbangkannya untung ruginya. Maka jika kita mengambil keputusan seperti ini, maka keputusan kita menjadi satu keputusan yang keliru atau salah, bahkan sangat berisiko. Karena tidak berdasarkan hikmat Allah. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memutuskan sesuatu. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang telah terpilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid Tuhan Yesus? Sesungguhnya mereka itu semua adalah rasul yang menjadi utusan Yesus untuk menjalankan misinya. Para rasul adalah saksi utama Kristus.
Maka para rasul wajib melakukan evangelisasi, melakukan pengajaran, melakukan pewartaan kabar baik bahwa Yesus adalah sang terang dunia, agar lebih banyak manusia percaya dan membuka hati serta menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Bahkan tugas para rasul tidak hanya kepada Israel, melainkan kepada seluruh dunia. Nah, kini bagaimana kita yang mengaku menjadi murid Yesus, mengaku menjadi anak Yesus? Karena seyogianya kita pun adalah utusan Kristus, layaknya para rasul Kristus yang wajib melanjutkan misi Tuhan Yesus. Wajib mewartakan kabar baik Yesus. Wajib melanjutkan karya Yesus untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat agar kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan keselamatan di dalam Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sudahkah kita menjalani misi Kristus? Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mohon Tuhan memberikan hikmat kepada kita agar kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kehendak Allah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang setia. Saat ini kami sungguh menyadari bahwa kami tidak dapat melakukan apapun juga dengan kami sendiri, tapi kami harus mengandalkan Engkau. Kami berdoa terlebih dahulu untuk mohon hikmat-Mu agar kami dalam mengambil keputusan adalah keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak atau rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan untuk kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Semua ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.